Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Kali ini saya akan menceritakan alur film dari sebuah serial karya Steven Spielberg. Ada yang menarik dari film serial kali ini, karena dari total 5 episode yang dia buat, setiap episodenya memiliki cerita yang berbeda-beda. Hal itu membuat Steven merequest agar sutradaranya pun berbeda di setiap episodenya. Dan yang saya akan rangkum kali ini adalah episode pertama dari serial Amazing Story, berjudul Ruang Bawah Tanah. Kisah akan berfokus pada seseorang dengan brewok yang tipis dan masih jomblo, bernama Sam. Ini orangnya. Sam bekerja di bidang konstruksi yang pada saat itu mendapatkan sebuah orderan untuk membentukkan rumah di daerah kota Cedar. Dalam pekerjaannya, Sam mempunyai bos yang adalah kakaknya sendiri, bernama Jack. Sam selalu terfokus pada smartphone miliknya. Hal itu terjadi karena Sam sudah bosan dengan kejombloan yang menyebabkan Tante Lux dan Tante Lifebuoy di toilet rumahnya habis, sehingga dia berinisiatif mencari pasangan di sebuah aplikasi Tinder. Di saat Jack dan Sam melihat-lihat ruangan bawah tanah, mereka menemukan sebuah barometer yang tertempel pada tiang penyangga. Ketika Jack menjelaskan fungsi dan tahun dibuatnya barometer tersebut, tiba-tiba muncul sebuah notifikasi dari smartphone milik Sam. Ternyata perjuangan Sam membuahkan hasil. Dia mendapatkan seorang teman kencan berumur 23 tahun yang bernama Francesca dan mengajak Sam untuk bertemu jam 10 malam. Hey, what time do you think we're gonna be done tonight, by the way? Singkat cerita, malam pun tiba. Sam yang pada saat itu baru sampai ke tempat Francesca berada meminta maaf karena dia sudah datang terlambat. Melihat Francesca yang cemberut, Sam pun mengeluarkan jurus kadalnya yaitu Speak Bagong yang membuat Francesca tertawa. Lalu Sam pun berhasil mengajaknya bermalam. Pada pagi hari setelah Sam memenuhi kebutuhan biologisnya bersama Francesca, Sam sampai ke rumah yang sebelumnya akan dibetulkan dengan diantar oleh Francesca tentunya. Melihat kakaknya sudah mulai memindahkan perkakas, Sam yang merasa tidak enak langsung membantu kakaknya. Lalu pekerjaan pun dimulai. Di saat Sam membuka sebuah dinding dari cerobong asap, Sam menemukan sebuah kotak harta karun yang isinya adalah kupon dan foto dari seorang perempuan yang menggunakan gaun pernikahan di tahun 1919. Sam yang sangat penasaran akan foto tersebut terus-menerus memperhatikan hingga terdengar suara alarm tanda hujan badai akan datang. Jack yang juga mendengar alarm tersebut dengan dibantu oleh Sam langsung memasukkan barang-barang yang berada di luar. Jack dan Sam juga menutup jendela yang pecah agar air hujan tidak masuk ke dalam. Namun pada saat mereka akan menutup jendela, tiba-tiba listrik padam karena ada yang konslet. Sam yang pada saat itu hanya bertugas memegang tangga, memutuskan pergi ke ruang bawah tanah mencari saklar untuk kemudian menghidupkan kembali listrik rumah tersebut. Namun kejadian aneh menimpa Sam tatkala dia akan menyetrekan saklar. Telinga Sam tiba-tiba berdenging hingga Sam menutup telinga dan mata karena tidak kuat menahannya. Hal itu berlangsung hanya beberapa detik saja, lalu Sam membuka matanya kembali. Sam melihat saklar dan ternyata saklar baik-baik saja. Dia pun memutuskan untuk kembali lagi menghampiri Jack. Namun apa yang terjadi ketika Sam membuka pintu? Ternyata ruangan yang sebelumnya berantakan sudah rapi, begitupun dengan interior yang masih kokoh. Tidak mau terlena dengan keanehan tersebut, Sam pun melihat-lihat ke ruangan yang lain untuk memastikan apakah dia berhalusinasi atau tidak. Hingga dia mendengar suara nyanyian dari arah ruang depan. Sam pun mengikuti suara tersebut hingga dia bertemu dengan Evelyn Porter, perempuan yang berada di foto yang sebelumnya Sam temukan di dalam kotak harta karun. Evelyn yang menyangka bahwa Sam adalah petugas debt collector yang akan menagih utang, melakukan tindakan defensif, di mana dia mengambil sebuah guci untuk ditengarkan ke kepala si Sam. Karena ternyata hari tersebut kebetulan adalah masa tenggang bagi keluarga Evelyn untuk membayar hutang kepada bank. Sam yang kaget akan hal tersebut langsung teringat kepada kakaknya. Untuk itu, Sam melari ke lantai atas ke tempat di mana dia terakhir kali bertemu kakaknya. Namun ternyata kakaknya tidak ada di sana. Evelyn yang semakin takut dengan tingkah Sam memutuskan untuk mengambil shotgun dan menembak Sam jika dia tetap tidak mau keluar dari rumah.
Melihat hal tersebut, Sam memutuskan untuk mengalah dan keluar dari rumah. Melihat keadaan di luar, Sam semakin kebingungan tatkala melihat orang-orang yang berpakaian tidak lazim serta kereta kencana yang jarang ditemui menjadi banyak. Hingga di saat Sam melihat sebuah papan pengumuman di sebuah kaca, betapa terkejutnya Sam tatkala membaca papan pengumuman tersebut yang ternyata Sam terlempar ke tahun 1919. Mengetahui hal tersebut, Sam pun memutuskan untuk kembali lagi ke ruang bawah tanah milik Evelyn. Sementara itu di ruang bawah tanah tersebut, Evelyn sedang bersembunyi dari ibunya untuk menyalakan sebuah lagu. Hal tersebut dilakukan karena ternyata pada masa itu sangat tidak lazim bagi perempuan jika mendengarkan lagu. Ditambah Evelyn akan dijodohkan dengan seorang duda yang kaya raya sehingga ibunya menuntut Evelyn untuk terlihat anggun. Tapi benar apa yang pepatah bilang, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, pastilah akan tercium. Di saat Evelyn dengan jong-jongnya mendengarkan lagu, tiba-tiba ibunya datang memergoki, lalu menyuruh Evelyn untuk menyerahkan fonograf musik untuk dihancurkan. Untungnya tiba-tiba Sam datang dan mengaku sebagai teman dari almarhum mendiang adiknya Evelyn. Sam juga bilang kepada ibunya Evelyn bahwa fonograf tersebut ialah miliknya, dan tujuan Sam datang ke situ adalah untuk mengambil fonograf tersebut. Mendengar hal tersebut, ibunda Evelyn mengembalikan fonografnya ke Sam, dan juga mengajak Sam ke pesta pertunangan Evelyn di malam hari, lalu ibunda Evelyn pun pergi. Setelah ibunda pergi, Evelyn mengatakan kepada Sam bahwa dia berhutang budi kepada Sam, lalu bertanya siapa sebenarnya Sam dan dari mana asal Sam. Sam menjawab bahwa sebenarnya dia datang dari tahun 2019, dan alasan kenapa dirinya bisa berada di tempat tersebut masihlah menjadi misteri. Mendengar hal tersebut, Evelyn hanya bisa tertawa karena menurutnya itu adalah sebuah lecon. Tak terima dianggap seperti itu, Sam pun memperlihatkan bukti bahwa dia berasal dari 2019, yaitu sebuah foto Evelyn yang dia ambil di tahun 2019. Evelyn yang melihat foto tersebut menyangkal bahwa foto tersebut adalah dirinya, karena dia belum pernah sama sekali difoto, apalagi ini menggunakan gaun pengantin. Merasa pembicaraan tidak akan selesai jika diteruskan, Sam akhirnya bertanya siapa sebenarnya yang membuat rumah Evelyn, karena mungkin pembuat rumah tersebut pasti mengetahui kejadian perpindahan waktu yang dialami Sam. Evelyn menjawab bahwa rumah ini dibuat 40 tahun yang lalu oleh kakeknya, dan jika Sam ingin bertemu kakeknya, Sam bisa menemui di pesta tunangan nanti malam. Sam pun yang sebelumnya tidak akan datang ke pesta tersebut berubah pikiran karena ingin menemui kakeknya Evelyn. Singkat cerita, malam pun tiba. Sam yang sudah berpakaian rapi datang ke pesta lalu akhirnya bertemu dengan kakeknya Evelyn. Sam bertanya kepada kakeknya Evelyn apakah ada hal yang janggal di rumah yang dia bangun. Kakeknya menjawab, selama ini Aki tidak merasakan apa-apa. Sam pun bertanya kembali apakah pernah terjadi kejadian di mana telinganya berdenging selama diam di rumah tersebut. Dan pertanyaan Sam tersebut dijawab oleh teman kakeknya Evelyn yang bernama Henry. Namun sayangnya acara inti harus dimulai di saat Henry belum selesai menjawab pertanyaan Sam. Di saat Evelyn berdansa dengan calon pasangannya yang bernama Will, Evelyn terkejut mendengar ucapan Will bahwa Evelyn sudah didaftarkan untuk melakukan pemotretan menggunakan gaun pengantin. Mendengar hal itu, Evelyn langsung menghampiri Sam dan berkata bahwa dia mempercayai Sam yang datang dari masa depan. Lalu mereka pun pergi keluar untuk berbincang-bincang mengenai masa depan. Di tengah perjalanannya, Evelyn menemukan sebuah apotek lalu memberitahu Sam bahwa di apotek tersebut ada sebuah bar yang terus berjalan hingga fajar. Wait, the compound. I've seen that before. My brother Emmett once told me that there's a speakeasy below. You wanna try? Well, you have to have a password to get in. Follow me. Lalu Sam dan Evelyn pun menikmati kesenangan di bar tersebut hingga pada saat di dalam, Sam sempat mengambil kupon souvenir bar tersebut dan juga menyuruh Evelyn untuk bernyanyi. Singkat cerita, Sam dan Evelyn selesai menikmati gemerlap malam di bar tersebut. Evelyn, what do you think you're doing? Was a doctor. You are a young lady and an engaged one. You know nothing. Keesokan harinya, Sam menghampiri Henry di kediamannya untuk menanyakan perihal telinga berdenging akibat badai, yang jawabannya sempat tertunda. Agar penjelasan Henry lebih mudah dicerna oleh Sam, Henry pun mengajak Sam untuk masuk ke peternakannya. Come here. Here's a barometer. You hang it on your wall. When it dropped, the needle jumped off the dial.
Henry menjawab bahwa badai yang Sam alami pada saat itu pasti adalah badai derecho, yang mana itu adalah badai besar yang terjadi beberapa tahun sekali, dan badai tersebut bisa berlangsung 1-2 pekan. Mendengar hal tersebut, Sam menyimpulkan bahwa fenomena pergeseran waktu yang dia alami disebabkan oleh menurunnya tekanan udara yang terjadi akibat dari badai derecho. Would you mind if I borrowed that? I'm not in the business of giving things away. Your barn doors. You need help fixing them? Sam yang tidak punya uang akhirnya berinisiatif akan membetulkan pintu lumbung Henry yang sebelumnya hancur karena badai. Mendengar hal itu, Henry pun menyetujuinya. Jika pintu selesai dibetulkan, Sam boleh memiliki barometer tersebut. Di sisi lain, Evelyn yang sedang di rumah bersiap-siap akan melarikan diri karena tidak kuat untuk menjalani perjodohan yang akan dijalaninya. Sam datang menemui Evelyn untuk memberitahu bahwa dia menemukan cara untuk kembali ke tahun 2019. Dan maksud kedatangannya adalah untuk mengajak Evelyn pergi ke tahun 2019, sehingga Sam dan Evelyn dapat hidup bersama. Mendengar ucapan Sam, hati Evelyn kembali tersentuh, dan tanpa ancang-ancang, Evelyn langsung memberikan cipukan bibirnya kepada Sam. Kemudian Sam mulai bekerja untuk membetulkan pintu lumbung sembari memperhatikan langit, karena kemungkinan badai derecho akan kembali datang dalam waktu dekat. Hari-hari berganti. Setiap malam mereka berdua memperhatikan langit dan juga memenuhi kebutuhan biologisnya. Hingga pada suatu malam, rutinitas kumpul kebo mereka diketahui oleh calon suami Evelyn, yang pada saat malam itu mengunjungi Evelyn dan tidak sengaja melihat Sam yang berlari dari rumah Evelyn. Keesokan harinya, Evelyn melakukan pemotretan menggunakan gaun pengantin yang sebelumnya sudah dijadwalkan. Pemotretan tersebut dilakukan di rumahnya Will. Pada saat itu, Evelyn mendadak bahagia kegirangan karena hujan turun dan badai derecho yang mereka nanti-nantikan tiba. Setelah sesi pemotretan, Evelyn langsung berlari ke rumahnya untuk bertemu dengan Sam yang pada saat itu sudah berada di ruang bawah tanah rumahnya. Di saat bertemu, mereka langsung kegirangan, lalu turun ke bawah dan menunggu di depan barometer. Hingga kemudian, tiba-tiba datang Will bersama dengan bodyguardnya yang memergoki mereka. Ketika Sam mengeram kesakitan, tiba-tiba badai derecho muncul, lalu telinga Sam berdenging, dan Sam pun kembali ke masa di mana dia akan menyalakan saklar. Jack yang pada saat itu sedang membetulkan kabel terkejut tatkala Sam tiba-tiba datang dan berteriak menanyakan di mana Evelyn. Sam menceritakan bahwa dirinya kembali dari masa lalu dan juga memperlihatkan bukti-bukti bahwa dia sudah dari masa lalu. Namun Jack pada saat itu tidak mempercayainya dan malah mengkhawatirkan Sam karena Jack menyangka Sam sedang linglung. Singkat cerita, Sam tidak mau ikut pulang dengan Jack. Sam memutuskan untuk menginap di rumah tersebut untuk mencari-cari informasi mengenai kejadian derecho 100 tahun yang lalu. The last super derecho was around 100 years ago. Are shrinking. We'll probably see the next one in 10 or 15 years. Di sore hari, Sam yang menyadari bahwa badai super derecho datang langsung lari ke ruang bawah tanah. Dan ternyata, dia berhasil kembali melewati waktu. Namun sayangnya ternyata dia malah loncat ke masa depan, di mana waktu pada saat itu ialah tahun 2034. Sam pun kembali ke ruang bawah tanah dan berhasil meloncati waktu untuk kembali ke tahun 2019. Kala itu Sam menyadari bahwa ada properti yang berubah, sehingga tekanan udara juga ikut berubah. Sam pun memohon kepada Jack untuk memindahkan properti tersebut. If I get this stuff out of here, will you go see a doctor? Sorry, Jake. Dia pun berhasil kembali ke tahun 1919. Sam pun langsung bergegas menemui Evelyn karena di saat dia sampai di tahun 1919, badai super derecho terakhir sedang berlangsung dan itu adalah kesempatan terakhir dirinya. Sam yang berhasil menemukan Evelyn langsung bergegas membawanya ke ruang bawah tanah. Namun apalah daya dan upaya, ketika Sam berjalan melewati anak tangga, tiba-tiba suhunan ruang bawah tanah roboh menimpa Sam, sehingga dia pun terhimpit dan tak bisa bergerak. Dengan berat hati, Evelyn pun melewati pusaran air dan berhasil loncat ke tahun 2019. Di sana dia bertemu dengan Jack, kakaknya Sam. Kala itu Jack terkejut saat melihat Evelyn. Dia pun mencari-cari Sam karena ternyata cerita Sam yang melewati waktu bukanlah halusinasi. Namun Evelyn memberitahu Jack bahwa Sam tidak ikut kembali ke tahun ini karena terhimpit oleh suhunan.
all about your singing and your record collection. I'm down here behind the walls so my mother would. You know, these walls are the originals. Namun betapa terkejutnya Evelyn ketika melihat ruangan tersebut, ternyata ada 2 surat yang dibuat Sam di tahun 1919. Ternyata pada saat itu, Sam selamat dan dia memutuskan untuk tinggal di tahun 1919, lalu film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan konten dari Ewok Story. Baiklah, cukup sampai di sini dan sampai jumpa lagi.